Halo teman-teman, eh, berikut ini saya mau menyampaikan beberapa panduan atau berbagai hal yang membantu dalam menghadapi suara-suara. Materi ini saya ambil sebenarnya dari training Hearing Voices yang ada di keepwell.com.au. Strategi pertama yang dapat kita gunakan dalam menghadapi suara-suara halusinasi yaitu satu, kegiatan meditasi. Bagi mereka yang cocok dengan cara ini, meditasi dapat menenangkan kita dan membuat kita lebih fokus dan mampu meredakan suara-suara. Bisa juga kita caranya dengan mendengarkan musik. Biasanya kita bisa gunakan earphone yang bisa dengan earphone itu atau headphone, suara-suara dari luar itu kan tertutup ya. Kemudian musiknya juga bisa membuat suara-suara tersebut menjadi lebih tersamar dengan suara musik. Sementara apabila musiknya kita sukai, mungkin kita jadi bisa menikmati musiknya dan mampulah membantu dalam menghadapi suara tersebut. Dapat juga melakukan aktivitas fisik seimbang, berolahraga dan menjaga kesehatan fisik kita. Kita bisa juga menyibukkan diri, misalnya memasak, menata rumah, bersih-bersih kamar, dan lain-lainnya ya. Bisa juga berkebun dan lain-lainnya. Bisa juga dengan mengalihkan perhatian, misalnya kita dapat mengalihkan perhatian terhadap suara-suara yang kita dengar dengan cara membaca atau bermain games di komputer ya. Atau kita dapat menghadiri kegiatan beribadah keagamaan, atau kita misalnya sholat atau berzikir, tuh mungkin juga dapat membantu pada orang-orang tertentu. Kegiatan lainnya kita bisa bercengkrama dengan keluarga kita, yang punya istri atau suami bisa ditemani dengan keluarganya atau bermain dengan anak-anak sehingga kita teralihkan perhatiannya. Bisa juga dengan bersenandung dan bernyanyi, atau dengan liburan atau berekreasi di tempat yang membuat kita tenang dan nyaman ya. Dapat juga kita sibukkan diri dengan bekerja, mencari uang khususnya ya kan, sehingga kalau dapat penghasilan kita juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan menyibukkan diri kita, nggak bengong gitu. Nah, bisa juga dengan pijat atau akupuntur yang dapat membuat kita jadi lebih rileks. Bisa juga minum obat sesuai petunjuk dokter. Ini menurut saya ini juga sangat praktis ya. Nah, apabila kita rutin minum obat, kita harapkan obat itu bekerja membantu kita mengatur ketidakseimbangan kimia di otak kita dan dapat meredakan halusinasi yang kita alami ya. Terus mengenali obat yang cocok dengan kita. Pada saat kita minum obat, kita perhatikan nih obat ini, pada saat minum obat ini gejala mereda atau tidak ya. Kalau kita gejalanya mereda, kita mungkin bisa kita catat, kita komunikasikan kepada keluarga atau kepada dokter pada saat kita konsultasi. Nah, kemudian jauhi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Tentu saja ya, narkotika ini kan juga meningkatkan dopamin di otak ya. Nah, ini bisa memperburuk kondisi halusinasi yang dialami oleh orang yang mengalami skizofrenia atau mendengar suara-suara. Nah, bisa juga dengan merokok ya, cuma merokok ini harus diatur, jangan sampai terlalu banyak dan malah mengakibatkan gangguan fisik lainnya. Strategi berikutnya bisa menenangkan diri dengan menyepi sejenak, cari tempat yang nyaman, yang tenang. Tapi setelah gejala suara-suara itu mereda, kita bisa mulai beraktivitas lain atau istirahat. Bisa bercanda atau bersenda gurau dengan keluarga, dengan teman, dengan hewan peliharaan yang kita sayangi. Kemudian bisa juga dengan tidur. Bisa juga kita hardik atau berteriak pada suara tersebut ya.
Uh, bisa juga kita abaikan suara-suara itu, dan kita juga perlu membentuk jaringan pendukung, yaitu berupa keluarga, perawat, psikiater, tetangga, sahabat yang bisa memahami kita. Bisa lagi dengan cara pada waktu kita dengar suara-suara, mendingan kita berbicara atau bercakap-cakap dengan orang lain, ya. Cari pegawai kalau kita punya staff, cari pegawai yang bisa mendengarkan kita, atau teman-teman di kantor yang bisa mendengarkan percakapan kita, ya. Bisa juga berdoa, berbicara pada Tuhan, membuat diary atau catatan tentang suara-suara tersebut, sehingga kita tahu, kita bisa kenali nih suara-suaranya. Kemudian mengenali kapan biasanya suara-suara itu muncul. Dengan kita mengenali kapan dia muncul, mungkin bisa kita hindari situasi-situasi yang membuat suara-suara itu datang lagi, ya. Atau kita sudah menyiapkan diri dengan berbagai persiapan, misalnya bawa Walkman atau kita bawa ini ya, earphone untuk mendengarkan musik dari handphone dan lain-lain. Kemudian datang ke pertemuan kelompok pendukung. Jadi kita datang ke kegiatan komunitas, bisa ke KPSI atau komunitas pendukung lainnya, ya. Bisa juga ke hobi, di mana kita bisa mengalihkan pikiran dan menyibukkan diri di situ. Fokus pada suara-suara tersebut juga bisa kita kenali suara-suaranya, suara laki-laki atau perempuan, terus kemudian kontennya itu isinya tuh apa aja, apakah dia nyuruh apa, dan itu semua kita catat agar kita mampu mengenalinya. Nah, yang tidak membantu menghadapi suara-suara yaitu satu, apabila obatnya terlalu banyak sehingga kita juga jadi tidak nyaman, ya, atau ada efek samping yang serius gitu. Nah, kedua, pengobatan medis yang kurang atau tidak teratur. Kalau kita minum obatnya nggak teratur, ya sangat mungkin bisa ada peningkatan gejala, ya, di mana suara-suara itu bisa semakin intensif lagi. Nah, terus kemudian petugas profesional yang merasa lebih tahu daripada yang kamu alami gitu. Biar bagaimanapun orang dengan skizofrenia atau orang yang mendengar suara itu, pengalaman dia sebagai orang pertama itu tidak mudah dibayangkan oleh orang lain, bahkan oleh petugas kesehatan. Mereka harus menghargai pengalaman yang dialami oleh orang dengan skizofrenia. Kemudian bermimpi dan berusaha keras untuk bisa tidur, ya. Lebih baik menyibukkan diri bila tidak bisa tidur. Kemudian apabila kurang tidur nih, kita udah nggak minum obatnya nggak teratur, muncul gangguan tidur lagi, akibatnya suara-suara itu bisa muncul kembali gitu. Nah, efek samping obat tentu saja nih, ini juga menjadi bagian yang penting nih, karena mengalami efek samping obat tentu saja tidak nyaman dan bahkan bagi orang tertentu mungkin terasa menyiksa, ya, sehingga menimbulkan situasi yang tidak bagus, tidak mendukung untuk stabilitas mental kita, ya. Terus kurangnya informasi tentang gangguan mental yang dialami. Nah, biasanya kita jadi berpikir bahwa suara-suara ini misalnya dari santet, jin dan sebagainya gitu, ya. Terus kemudian kita tidak tahu bahwa ini tidak maksudnya apabila kurang informasi ini mengakibatkan kita berpikir bahwa ini tidak bisa diatasi gitu, ya. Padahal sebenarnya dengan pengobatan yang baik, dengan kombinasi kegiatan-kegiatan yang mendukung, orang-orang yang mendukung kita, itu suara-suara itu bisa diatasi gitu, ya. Kemudian orang di sekitar kita tidak percaya atau menyangkal terhadap adanya suara yang Anda alami. Nah, penyangkalan tersebut membuat kita menjadi kehilangan kepercayaan pada orang di sekitar kita, dan itu malah membuat bisa saja gejala-gejala itu, suara-suara itu meningkat lagi, ya.
diperintah untuk tidak perlu membicarakan suara-suara yang Anda dengar. Yaitu ada kaitannya dengan rasa tidak percaya atau menyangkal tadi gitu. Sebenarnya mendengar suara itu juga nggak apa-apa sih gitu ya. Yang penting kita lengkapi dengan pilihan-pilihan untuk strategi menghadapinya. Kemudian melekatkan label pada orang dengan skizofrenia atau menstigma ya kepada diri sendiri atau terhadap orang lain, itu juga nggak boleh. Berpikir negatif, nah, tentu saja nih kalau kita berpikir negatif, jangankan orang yang mendengar suara ya, orang umum pun kalau berpikir negatif nggak bagus pastinya. Perawat atau caregiver yang mengajukan terlalu banyak pertanyaan, ini pasti sangat mengganggu. Ini juga membuat orang tersebut jadi tidak merasa nyaman dengan caregiver atau perawat yang seperti ini ya. Nah, sebaiknya dihindari karena nanti ada jarak malahan, jadi defensif orang dengan skizofrenia yang ditanya terlalu banyak seperti itu. Strategi kedua yaitu dengan mengalihkan perhatian. Bisa dengan bersih-bersih, merapikan sesuatu di rumah, mencuci, main games, komputer, permainan kartu atau permainan lainnya. Bisa dengan olahraga, jalan kaki, berlari, menari, main musik dan lain-lain. Berjalan di permukaan air yang dangkal, misalnya di kolam, di taman, di sungai, itu membuat kita lebih rileks ya, dan nyaman jadinya. Kemudian berkebun, bisa juga dengan berkebun kita teralihkan perhatiannya, terus kita belajar menikmati proses ketika tanaman yang kita tanam mulai berkecambah sehingga tumbuh menjadi besar. Kemudian dengan berkunjung kepada sahabat, dengan berkunjung kepada sahabat kita juga senang ya ketemu dia lagi, bisa bercakap-cakap, bisa kita percaya bahwa masih banyak orang-orang yang baik yang mendukung kita dan lain-lain. Menelpon teman juga bisa, karena kita nelpon kita jadi ngobrol sama dia, ada banyak informasi, topik yang bisa kita bahas gitu. Melukis lukisan ya, melukis kartu, poster dan lain-lain. Dengan kita melakukan kegiatan seni atau kreativitas seperti itu, pikiran kita jadi terfokus dan energi kita mengalir kepada karya yang sedang kita buat gitu. Sehingga kita nggak sempat mikirin yang lain malahan. Kemudian menulis surat ya, kalau dulu kan kita menulis surat di kertas dengan tangan, bisa kita kirimkan lewat pos ya, mungkin ada nilai romantisnya juga gitu ya, sehingga itu bisa menyenangkan juga gitu. Kalau sekarang sih dengan email bisa lebih cepat gitu ya. Kemudian bisa dengan bermain puzzle, TTS, menonton TV atau video, mendengarkan musik melalui, kalau dulu namanya Walkman, bisa lewat HP ya, atau MP3 player. Bisa menonton film di bioskop, nah, di mana ada banyak orang, tetapi kita juga punya privacy sendiri di kursi tempat kita duduk ya. Itu bisa melatih kita berada di tempat umum juga. Nah, terus shopping ya, bisa belanja, nah, karena ada sisi hiburannya juga di situ. Nah, tapi jangan terlalu berlebihan ya, tentu saja. Menekuni hobi, menjahit, merajut dan lain-lain ya. Kemudian juga bisa menari. Nah, teknik emosi positif ya, dengan cara bisa membaca buku, membaca surat-surat cinta, kan ada tuh kumpulan surat cinta di internet juga ada buku-buku seperti itu ya, antologi, puisi. Kemudian melihat album foto yang lama-lama itu akan membangkitkan nostalgia yang indah-indah buat kita ya. Kalau yang buruk nggak usah dikenang gitu. Kemudian mendengarkan musik yang syahdu yang membuat kita tenang dan happy. Kemudian menonton film komedi atau inspirasi, bisa juga tuh. Kemudian membaca buku humor atau email-email lucu sehingga kita tertawa ya. Mengucapkan pernyataan yang positif pada diri sendiri, kita kasih afirmasi ya. Di internet tuh banyak banget afirmasi positif yang membuat kita terhibur, jadi tenang, menguatkan kita dan lain-lain.
menyiapkan perangkat darurat. Misalnya kalau kita ini kita panik ya, kita buat catatan nomor telepon anggota keluarga kita dan sebagainya gitu. Kemudian bawa misalnya minyak wangi buat menenangkan kita pada waktu misalnya di tempat-tempat yang membuat kita cemas dan sebagainya, harum-haruman ya. Bisa juga minyak angin dan sebagainya yang bisa kita bawa kemana-mana gitu. Membuat daftar potensi diri kita, jadi kita buat catatan, kita catat nih apa nih hal-hal yang positif dari diri kita, pencapaian kita juga boleh ya, sifat-sifat yang positif dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita baca. Jadi daftar ini akan kita bisa juga kita bawa juga kemana-mana, sehingga kita jadikan gitu ya, daftar itu menjadi afirmasi positif, yaitu kalimat-kalimat atau kata-kata yang ketika kita ucapkan seperti zikir itu bisa menguatkan atau membuat motivasi kita tumbuh kembali ya. Merekam kegiatan sehari-hari dengan perekam suara boleh nih, asal jangan bercerita tentang hal-hal yang sedih, justru akan membangkitkan trauma kita nih, jangan ya. Kemudian syukuri pencapaianmu sejauh ini. Kita bisa sampai seperti ini aja udah lumayan. Jadi saya selalu katakan, kita nggak perlu super, tapi kita gunakan kata lumayan nih, baru sampai segini udah lumayan. Walaupun kita misalnya mengalami kegagalan, tetapi kita bisa nerimanya dengan baik, itu udah lumayan juga. Nah, dengan lumayan kita bisa tingkatkan lagi. Tapi kita merasa gagal pada saat itu gagal, dengan kita bilang lumayan aja, kita terasa ya not bad lah, masih kita bisa usaha dengan ini, masih ada kesempatan lagi untuk melakukan mengulangnya lagi, atau mungkin kita cari cara lain untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Mensyukuri hal-hal positif yang diucapkan orang lain tentang kita dan bersenyum bahagia atas karunia itu. Nah, itu tentu saja pasti akan membangkitkan hal-hal yang positif di dalam hati kita ya. Kemudian bisa juga dengan pergi piknik atau berekreasi, itu pasti akan menyenangkan sekali. Nah, yang berikutnya, memusatkan perasaan atau emosi. Nah, pada saat kita emosi ya, kita marah nih karena sesuatu hal tidak berjalan dengan sesuai keinginan kita. Kita emosi saat kita berinteraksi dengan orang lain. Itu kita catat, kita kenali apa yang membuat emosi ya. Kita catat, kita buat daftar ini yang pemicu itu. Nah, kemudian pada saat hati kita udah tenang, mungkin kita bisa komunikasikan kepada anggota keluarga kita agar mereka bisa mengantisipasi hal seperti ini gitu. Nah, ini bisa menjadi alat untuk memanajemen konflik di dalam keluarga. Contohnya, misalnya gini, kita pulang dari sekolah atau pulang dari kantor, misalnya bekerja, di jalan kita macet-macetan, kebetulan ada masalah di jalan, ada masalah di kantor, ketika sampai pulang di rumah, diceritain ada masalah juga nih, ada tagihan dari kartu kredit datang. Ya tentu saja kita bisa meledak tuh ya pada saat seperti itu. Nah, pada saat kita marah kita catat, besok pada saat kita tenang bisa kita diskusikan kepada keluarga kita. Nah, misalnya kepada orang tua kita atau saudara kita, kalau saya pulang ke rumah lagi capek itu, jangan langsung diajakin ngomong persoalan yang berat-berat. Mendingan biarkan saya istirahat dulu, makan, mandi, ya kan, udah relax, nanti saya baru pasti akan ngomong sendiri. Dan kemudian setelah kita ngomong, diskusi bisa curhat, bisa keluar udah enak, baru kita bisa bicarakan masalah lain yang perlu kita selesaikan bersama, sehingga kita bersama-sama nih bisa mengelola konflik dengan baik. Dengan begitu aja itu udah mengurangi tekanan di dalam keluarga kita, sehingga kondisi mental kita semua jadi bisa lebih baik. Bisa juga nih bagi yang punya daya artistik nih ya, bisa membuat puisi atau prosa mengenai perasaan kita, kemudian melukis atau menggambar sesuai perasaan hatimu. Nah, ini kadang-kadang kalau malam-malam kita terbangun nggak bisa keluar rumah ya kan, terus kemudian kita
nggak bisa tidur lagi. Kalau mempunyai hobi-hobi yang bisa dilakukan di dalam rumah nih, seperti melukis, menggambar, menulis puisi, ini pasti akan sangat membantu. Jadi kita nggak salah tingkah di dalam rumah sendiri gitu ya, sehingga malah kita mikir kemana-mana, ngelangut kemana-mana. Tapi kalau kita menggambar, kita bisa tuangkan emosi kita melalui warna, bentuk, dan lain sebagainya. Itu malahan jadinya sesuatu yang positif. Kita punya karya, kita juga bisa katarsis melalui karya seni tersebut ya. Nah, kemudian bisa juga menulis buku harian. Ini penting sekali. Buku harian ini sebenarnya juga satu terapi yang bisa membuat kita mengenali apa yang ada di dalam diri kita, dan kita bisa belajar dari situ juga ya. Tapi nggak usah sensi kalau misalnya buku harian kita dibaca oleh orang lain. Sebenarnya tidak ada yang terlalu rahasia sih, walaupun boleh saja sih kita rahasiain. Kehidupan manusia kan dari zaman ke zaman ya itu aja. Sebenarnya cuma variasi-variasi dikit ya. Sebenarnya nggak ada yang harus membuat kita terlalu malu ya, kecuali kita berbuat kriminal. Kalau korupsi lah boleh malu, tapi kalau cuma sekedar perasaan-perasaan kita dan sebagainya, sebenarnya itu sesuatu yang lumrah saja sih. Jadi nggak usah terlalu sensi banget ya. Kalau misalnya buku harian kita terbaca oleh orang lain pun nggak, ya udahlah, nggak apa-apa, orang hidup cuma begini aja kok ya kan. Nah kemudian bisa juga nih ya, kita diskusikan perasaan kita dengan orang lain. Itu ya curhatlah dengan keluarga kita. Misalnya dalam suatu keluarga, saudara kita yang bisa paling dekat sama kita siapa, curhat aja sampai puas gitu, sehingga yang negatifnya keluar, kita bisa perasaan kita jadi lebih baik. Atau menulis surat tentang kesedihan kita gitu. Tulis saja gitu. Bisa juga, ada juga orang yang ya udahlah, setelah saya tulis saya buang misalnya. Bisa juga begitu. Kalau orang Jawa misalnya setelah dia ini ada ritual-ritual misalnya kayak diruat gitu ya, itu dia larung tuh ke laut dan ke sungai, sehingga kesedihan kita lepas, dan setelah itu kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya ada kearifan budaya lokal juga yang sebenarnya sangat penting juga kita hargai bagi orang-orang dari suku dan adat istiadat tertentu. Itu bisa juga membantu kita ya. Nah, teknik menghibur diri nih, kita bisa memegang benda atau hewan yang buat kita merasa nyaman. Misalnya kita memeluk boneka, atau kita ngelus-ngelus hewan peliharaan kita gitu. Terus duduk di tempat yang tenang dan nyaman. Kalau di rumah ada taman atau ada sofa yang enak, yang empuk, kita bisa sambil meluk guling, mungkin dengan itu kita bisa tertidur dan jadi nyaman ya. Bisa juga mendengarkan musik yang favorit atau soft musik yang meredakan emosi kita dan menenangkan ya. Kalau kita lagi sedih ya, agak sedikit musik yang moodnya bisa naik, itu juga bisa membantu. Terus menggunakan parfum ya, itu bisa aromaterapi, bisa membantu membuat suasana jadi lebih nyaman, enak ya. Kemudian kita semprotkan nih wangi-wangian di dalam ruangan. Bisa gunakan potpourri atau essential oil lainnya ya. Bisa membeli atau memetik bunga segar, sehingga pemandangan di dalam rumah kita jadi lebih segar dengan adanya bunga-bungaan atau tanaman ya. Makan makanan favorit ya, misalnya kita lagi bete nih ya, udah, wah kayaknya gue perlu makan bakso nih yang pedes nih, cukanya banyak nih, bisa juga tuh ya kan. Atau masakan yang berbumbu kuat, misalnya wah saya pengen soto Lamongan misalnya, atau makanan-makanan lain yang panas ya, kita bisa juga gitu. Atau minuman yang segar, beli es krim bisa juga. Kita kalau punya ini bathtub di rumah ya, kita berendam aja di air hangat, kasih busa dan sebagainya ya kan. Bisa juga rendam kaki aja dengan air hangat kalau nggak punya bathtub. Bisa ganti spray yang bersih, yang wangi ya kan. Atau kita punya hewan peliharaan, kita mandiin,
Terus kemudian kita keringin, kita sikat bulu hewan peliharaan, kita elus-elus ya kan, sehingga hewannya bersih, happy, kita juga ikut ketularan happy juga. Mengenakan pakaian yang buat kita nyaman, bisa juga seperti itu. Memeluk orang yang kita sayangi ya kan. Terus kemudian menyalakan lampu atau radio yang lembut supaya kita bisa tertidur. Bisa juga beribadah ya kan, berdoa. Boleh sih sampai menangis, tapi bisa juga menggunakan doa-doa yang mendatangkan perasaan indah dalam diri kita, rasa syukur dan lain-lain, itu juga bisa membantu. Bermeditasi sejenak atau relaksasi, bisa juga relaksasi dengan visualisasi yang kreatif yang membayangkan orang yang kita sayang, perasaan yang indah, kenangan-kenangan yang indah di masa lalu, atau cita-cita kita di masa ke depan, boleh juga ya. Strategi 3 nih, dengan cara relaksasi nih, kita bisa ngambil napas dalam-dalam, fokus pada nafas, rileks saja gitu. Terus bisa juga mempelajari teknik bernafas yoga ya, menghitung tarikan nafas kita ya kan, supaya kita nggak memikirkan hal-hal yang mencemaskan kita, tetapi kita menghitung napas gitu. Kemudian fokus pada sikap tubuh kita, kita rilekskan seluruh tubuh, lemaskan semua otot satu demi satu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nyalakan musik-musik yang santai, yang nyaman, boleh musik favorit kita, yang soft musik, easy listening, atau bisa juga suara-suara alam yang membuat kita serasa berada di tengah alam yang masih asri dan menyenangkan ya. Mendengarkan rekaman panduan relaksasi, ada tuh CD tertentu, atau bisa juga cari di YouTube tuh banyak musik-musik relaksasi, ada juga yang ada panduannya gitu. Kemudian bisa bermeditasi atau sholat yang khusyuk juga boleh ya kan, atau berdoa sambil berelaksasi, bisa melakukan yoga, peregangan, kemudian nanti terakhirnya relaksasi. Bisa dengan pijatan pada tangan, kaki, kepala dan lain-lain. Kalau kita nggak bisa sendiri, minta bantuan orang lain untuk memijat ya. Kemudian berenang atau sekedar mengapung saja atau bermain air aja, itu juga bisa membuat kita jauh lebih rileks. Yang punya akuarium bisa memandang tuh ikan di dalam akuarium, atau nyelupin kaki di kolam di rumah kita tuh, dengan sambil ngasih makan ikan, tuh bisa membuat kita juga rileks juga. Nah, poin-poin yang dapat diingat ya untuk bisa mengurus diri sendiri ya. Kita harus berpikir baik-baik apa yang kita rasakan dan realistis saja terhadap apa-apa yang mampu kita capai dalam hidup kita ini. Jadi jangan terlalu jauh mikirnya, tetapi sesuatu yang mungkin dulu, yang mungkin bisa kita lakukan dulu ya. Yang realistis, standarnya jangan terlalu tinggi. Kemudian rencanakan kegiatan harian. Kita bikin aja, hari ini saya mau ngapain, atau besok saya mau ngapain ya. Saya di kantor mau begini, mau begini, mau begini. Saya mau ketemu ini, mau ketemu ini. Bikin aja catatan harian. Sekarang di HP juga bisa ya, dengan ada di Google Calendar, kita masukkan, ntar ada remindernya sendiri. Itu membuat kita jadi occupied, jadi nggak bengong-bengong gitu ya. Jadi sepanjang hari kita udah punya jadwal kegiatan yang cukup. Melakukan bisa juga melakukan sesuatu yang khusus untuk diri kita sendiri setiap hari. Jadi kita istilahnya memanjakan diri kita lakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Misalnya hari ini saya mau beli buah nih biar agak segar. Besok gantian nih beli es krim ya kan, boleh seperti itu. Tapi ada hal-hal yang menyenangkan setiap hari, jadi yang tidak membosankan kita gitu. Kemudian bisa melakukan kegiatan seni atau kreativitas, bisa handicraft, bisa melukis dan lain sebagainya. Meminum obat sesuai resep dan konsultasi ke dokter secara langsung dan teratur. Kemudian sebisa mungkin menghadiri pertemuan
dengan kelompok pendukung. Meskipun kondisi kita sedang baik, jadi kita jadwalkan aja misalnya sebulan sekali datang ke komunitas. Meskipun kita merasa sedang baik, cukup baik atau cukup mampu menghadapi masalah-masalah hidup, tapi mungkin dengan kita berinteraksi dengan teman-teman di komunitas, mereka juga lebih peka ya terhadap kondisi kita juga. Mereka bisa memberikan dukungan, ya kan, motivasi atau masukan-masukan yang berguna buat hidup kita. Makan makanan yang sehat dan seimbang itu penting sekali. Jangan gorengan melulu atau jajan-jajan di luar yang kurang sehat gitu. Diatur makanannya mesti seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian mengenali area abu-abu dalam kehidupan sehari-hari yang kira-kira mendatangkan masalah, bakal mendatangkan masalah, hindari aja gitu. Nah, baru apabila itu sesuatu penting dan cukup kira-kira berguna buat kita, nah baru laksanakan. Nah, jangan yang meragukan, yang kira-kira mendatangkan masalah, hindari aja tuh yang seperti itu, sehingga kita dapat menjaga kondisi sestabil mungkin dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, kemudian nih ada hal-hal yang membantu dalam situasi krisis. Caranya yaitu mengungkapkan apa yang kita rasakan pada orang yang terdekat. Kita sedih banget nih, kayaknya kita rasanya nggak mampu menanggung kesedihan ini. Kita mesti cari orang di sekitar kita yang bisa kita percaya. Bisa ke saudara yang terdekat, bisa ke orang tua. Tapi kalau orang tua nggak bisa ke teman, ke sahabat, bisa ke pacar, ya kan, ke pasangan kita, ke anak, bisa juga. Kalau itu nggak bisa juga, ke tokoh agama juga boleh, tokoh adat boleh. Kemudian juga bisa, kalau itu semua udah nggak bisa connect dengan masalah yang kita hadapi, mungkin kita butuh bantuan profesional. Kalau masalahnya keuangan, mungkin kita cari orang yang berpengalaman dalam mengelola keuangan. Kalau masalah lainnya, bisa ke psikolog atau psikiater. Sehingga semua jejaring yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mengatasi krisis atau masalah telah kita manfaatkan semua gitu. Mudah-mudahan dari semua itu ada yang dapat membantu memecahkan krisis yang sedang kita alami ya. Bisa juga nanti berdoa juga kepada Tuhan supaya lebih lengkap pendekatannya ya. Meminta bantuan sesegera mungkin, ini penting. Kita harus tahu batas-batas di mana masalah ini dapat kita selesaikan sendiri. Kalau kita nggak mampu, jangan terus bertahan, jangan merasa kita orang kuat gitu. Ada yang bilang, wah aib jangan diceritakan kepada orang lain. Tidak demikian. Untuk masalah kesehatan jiwa ya, kalau kita care dengan kesehatan jiwa kita ceritakan ke orang lain. Kan ada profesional kesehatan jiwa yang bisa menyimpan rahasia kita karena dia memang disumpah untuk itu. Kemudian menyerahkan obat-obatan yang biasa kita minum kepada keluarga kita. Rencanakan aspek keamanan ya. Jadi bahan-bahan yang berbahaya, pisau dan tajam sebagainya, kalau kita kira-kira gampang marah atau gampang putus asa ya karena kondisi kejiwaan yang sedang kita alami, itu simpen aja di tempat yang aman dan tidak mudah kita jangkau. Bahan kimia, obat-obatan yang tidak terkait dengan pengobatan yang kita tekuni itu lebih baik disimpan di tempat yang aman. Kemudian menangis tuh boleh, sangat membantu. Mau pria, mau wanita, mau besar, kecil, boleh menangis. Karena dengan menangis mungkin masalah-masalah kita bisa mencair gitu ya. Kita merasa plong gitu. Ternyata kita juga nggak selalu kuat. Kita manusiawi aja. Kita nggak selalu super juga gitu. Dan nggak perlu seperti itu. Manusiawi aja gitu. Kemudian mari kita coba kenali perasaan apa yang sedang kita rasakan. Bisa juga kalau kita lagi penat di dalam hati kita berteriak di bantal. Karena kalau kita teriak di rumah kan pasti orang pada kumpul nih, ada apa gitu. Nah, kita teriaknya di bantal aja. Kemudian beristirahat di pembaringan, di tempat tidur kita, supaya kita barangkali dengan demikian kita bisa tertidur dan
Kalau udah tidur, otak pun nanti besok pagi lebih segar, badan lebih segar, kita bisa berpikir lebih jernih. Kemudian memberitahukan tempat kita berada pada orang terdekat kita, sehingga orang bisa membantu kita, bisa datang membantu kita. Jangan kita diam aja nggak mau ngasih tahu lokasi kita berada di mana gitu. Itu malah menyulitkan buat keluarga atau teman-teman yang mau membantu kita, ya. Saya kira itu udah komplit semua. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan ini. Semoga berguna. Kalau ada pertanyaan atau komen-komen, bisa di email ke saya ke utomo.bagus@gmail.com atau di komen di YouTube ini aja. Sekian, terima kasih banyak.